Nah, puji Tuhan, saya akan melanjutkan rencana Allah belum berakhir. Bagian yang kedua, ya sempat pembahasan tadi sampai di terhenti. Maka terhenti juga bagian pertama, jadi ini dilanjutkan. Esra pasal 4 ayat yang ke-24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem. Tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia. Jadi saya akan review kembali. Pada waktu itu Nebukadnezar Raja Babel, dia menawan bangsa Israel, menaklukkan bangsa Israel, dan rumah Allah dirusak. Kemudian tahun pertama Raja Kores, Raja Persia, dia memberi perintah untuk membangun kembali rumah Allah. Jadi bangsa Israel yang ditawan dikembalikan ke Yerusalem di Yehuda. Kemudian zaman Ahasveros, ada lawan-lawan Israel menulis surat tuduhan, dan surat tuduhan itu dibaca Raja Artasasta, Raja Negeri Persia. Dan karena surat tuduhan itu, akhirnya pembangunan terhenti. Bukan akhirnya ya, sempat terhenti. Tapi tahun kedua zaman Raja Darius, pembangunan dilanjutkan. Kalau kita baca pada pasalnya yang kelima, Nabi Hagai, Nabi Sakaria, kemudian Zerubabel, Yesua dan nabi-nabi Allah membangun kembali rumah Allah ini. Nah, kemudian ada Tatnai, dia bertanya, siapa yang memberi perintah untuk membangun rumah ini? Nah, pada pasal Esra pasalnya yang kelima ayat yang kelima, itu saya baca, tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi. Sekali lagi, mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Jadi karena mata Allah mengamat-amati, maka pekerjaan tetap dilanjutkan. Pekerjaan pembangunan Allah tetap dilanjutkan. Walaupun ada larangan dari Raja Artasasta. Namun karena ada mata Allah mengamat-amati, sehingga itu berlanjut. Nah, kita lihat kelanjutan. Rencana Allah tidak berakhir. Rencana Allah sudah menggerakkan hati Kores, kemudian hati orang-orang Israel untuk membangun. Tapi pada akhirnya ada lawan dan ada rintangan, ada tuduhan, ada melemahkan, ada membuat takut, ada teror yang sempat membuat berhenti pembangunan rumah Tuhan. Tapi akhirnya pekerjaan ini dilanjutkan. Nah, kenapa sampai dilanjut? Karena mata Allah mengamat-amati, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti. Akhirnya lanjut lagi. Dan kemudian
Tatnai ini mengirim surat kepada Raja Darius. Kalau kita baca ayatnya yang ke-7 pasal 5, mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Ke hadapan Raja Darius. Akhirnya saya bacakan surat ini. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Ke hadapan Raja Darius. Salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dengan pekerjaan itu dilancarkan dengan saksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukan kepada tuanku dengan mencatat nama orang yang mempelai mereka. Inilah jawaban yang diberikan kepada kami. Nah, Tatnai ini dia melaporkan sesuai dengan yang terjadi. Jadi tidak ada tuduhan palsu, surat tuduhan lagi, tapi ini benar-benar laporan yang benar. Dan kemudian ayat yang ke-11 pasal 5, inilah jawaban yang diberikan kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Ayat 12, tetapi nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit. Mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan di negeri Babel. Nah, saya sudah cerita tadi kan. Jadi dirusak rumah itu oleh Raja Babel. Nah, akan tetapi ayat 13, pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Babel, dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Nah, mereka menjelaskan, dan pada akhirnya ayat yang ke-17, ayat 16 dulu. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem. Sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakannya lah pembangunan, hanya belum selesai. Nah, belum selesai pekerjaan pembangunan Allah, sudah diganggu, sudah dibuat berhenti. Ayat 17, oleh sebab itu jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Nah, ternyata pada akhirnya mereka suruh konfirmasi lagi tentang Raja Kores yang memberi perintah untuk membangun. Jadi mereka tuduhan-tuduhan kepada mereka luruskan lagi. Mereka kasih tahu kenapa mereka mau membangun, karena atas dasar perintah dari Raja Kores. Dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan oleh Raja Darius, pasal 6 ayat yang ke-1 saya baca, sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel. Kemudian di Ahmeta didapati sebuah gulungan piagam. Ayat yang ketiga, pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkan perintah oleh raja mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali. Pada akhirnya bukti tertulis telah didapati. Ternyata ada perintah dari Raja Kores untuk
bangun kembali. Dan pada akhirnya Raja Darius menyuruh membangun. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu, ini perkataan dari Raja Darius, oleh sebab itu hai Tatnai bupati daerah seberang sungai Efrat dan Setar Bonsai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Nah, pembelaan terjadi. Pada akhirnya pembelaannya terjadi. Di sini mengajarkan bahwa kita jangan berhenti. Kalaupun orang suruh kita berhenti, memang sempat terhenti. Tapi kita harus tetap melangkah. Kita harus tetap bergerak, move on, bergerak lagi, move on. Kalau kita sempat pernah terhenti, yakinlah ada mata Tuhan yang akan mengamat-amati, yang akan melihat gerak kita. Kita maju saja. Nah, kalau ini bangsa Israel membangun rumah Allah fisik. Jadi pembangunan fisik, gedungnya yang dibangun. Nah, untuk membangun gedungnya aja Tuhan bela luar biasa. Apalagi kalau kita mau membangun bait Allah yang ada dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan orang lain menghalang-halangi, mencari salah-salah, tuduhan-tuduhan, bahkan apapun itu. Kita tetap maju karena rencana Allah belum berakhir. Rencana Allah belum berakhir. Tuhan bisa pakai, kalau kita lihat tadi ada 5 raja, 5 zaman. Raja itu wakil Allah, sama seperti Kores. Kores digerakkan hatinya oleh Allah untuk membangun. Tapi jangan lupa, ada juga Raja Nebukadnezar, wakil Allah untuk apa? Merusak bait Allah. Jadi kalau mau bilang wakil Allah itu ada yang merusak bait Allah, dan wakil Allah yang kedua yang Raja Kores, dia justru diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah. Dan bahkan kalau kita baca pada ayatnya yang berapa ya itu? Ayatnya yang ke sini. Kita baca dulu ayatnya yang ke Esra pasal 5 ayat 12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, maka mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan membangun bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Jadi ada raja ini wakil Allah, tapi raja ini Nebukadnezar ini adalah raja yang merusak. Nah, sementara ada raja yang disuruh Allah untuk membangun kembali, yaitu Raja Kores. Ya, pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk membangun kembali, menyuruh melepaskan bangsa Israel pergi ke negerinya untuk membangun kembali. Nah, kemudian juga ada Raja Artasastra, raja yang diprovokasi ini, yang tidak tahu menahu, pada akhirnya dia menghambat. Dan juga ada Raja Darius. Ada Raja Darius yang pada akhirnya mengizinkan.
Malahan Raja Darius ini, kalau kita baca ayat seterusnya dari pasal 6 ayatnya yang ke-8, lagi pula telah dikeluarkan perintah oleh Darius tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang Sungai Efrat haruslah dengan saksama dan tidak bertanggung diberi biaya pada orang-orang itu. Nah, justru Raja Darius memerintahkan bantuan, diberi biaya dari penghasilan kerajaan, dari upeti, harus dikasih biaya kepada orang-orang itu, yaitu orang-orang yang membangun itu. Apa itu? Ayat 9, dan apa yang diperlukan. Nah, diberi biaya kepada orang itu dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, minyak menurut petunjuk imam yang di Yerusalem. Semua itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Sampai digaram disuruh kasih kepada mereka, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Nah, ternyata Darius dengan ekstrim membantu kan pembangunan, bukan cuma membantu meluaskan pembangunan, tapi memberi sembako, memberi uang dari penghasilan dari upeti kerajaan. Nah, kemudian ayat yang ke-11-12 kita baca. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulahkannya pada tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. 12. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan saksama. Akhirnya Darius membela bangsa Israel. Pada akhirnya rencana Tuhan tetap harus terjadi. Pembangunan harus diselesaikan, harus lancar dan harus selesai. Nah, kita baca pada ayatnya yang ke-14 pasal 6. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores Darius Artasasta Raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Rencana Allah belum berakhir, rencana Allah harus lancar dan harus selesai. Selama Anda hidup, pasti akan ada halangan-halangan, akan membuat kita terhenti. Tapi Tuhan itu tidak terhenti. Kalau dia sudah mencanangkan sesuatu, dia harus membuat itu supaya jadi selesai. Jadi kalaupun misalkan pemerintahan Raja Arsastra itu menghalangi, lanjut kepada pemerintahan Raja Darius, terbuka lagi untuk membangun. Nah, seperti itu. Kita harus yakin ada masa-masanya di hidup kita
Mungkin pada satu masa kita sempat terhenti, tapi pada akhirnya setelah terjadi pergantian kepemimpinan, jadi dari Artasasta ke Darius, akhirnya dilancarkan lagi. Justru tadi kita lihat Darius membantu, menyokong, bukan hanya perintah untuk membangun, memberi izin untuk membangun, tapi didukung juga dengan dana-dana, bahkan sampai garam dia bantu untuk orang-orang Yahudi, untuk tua-tua Yahudi, untuk bangsa Israel, untuk membangun kembali bait suci. Apa yang saat ini mungkin terhenti di hidupmu? Rencana Allah belum berakhir. Saya sempat saya pikir saya sudah terhenti, tapi ternyata rencana Allah belum berakhir. Dan ada satu hamba Tuhan yang bilang sama saya, Iwan, urusan kamu dengan Tuhan itu belum selesai, makanya kamu masih hidup karena urusan kamu belum selesai dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah meninggal berarti sudah selesai, sudah selesai urusan dengan Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, jadi Tuhan punya rencana yang indah, bukan juga buat cuma saya sebagai saya hamba Tuhan, tapi buat Anda juga. Apa yang terhenti hari ini Tuhan pasti akan selesaikan. Dia akan mengamati, dia akan menggerakkan hati raja untuk membantu Anda menyelesaikan. Dia juga akan menggerakkan hatimu. Dia juga akan menggerakkan hatimu untuk membangun kembali apa yang sudah rusak. Nah, bukan orang lain yang akan membangun, tapi Anda sendiri. Sama seperti tadi bangsa Israel, ketika ada tawaran dari lawan mereka mau bantu, mau ikut membangun, mereka nggak mau. Mereka hanya membangun diri mereka, rumah Allah ini dengan diri mereka sendiri. Pada akhirnya tuduhan datang dan lain-lain boleh datang menghalangi, dan sempat terhenti. Tapi sekali lagi rencana Allah belum berakhir. Yakinlah ini, rencana Allah belum berakhir. Memang sekali lagi ketika terhenti mungkin ada sikap putus asa, mungkin ada sikap, wah sudah terhenti kayak seperti ini, sudah tidak mau lanjut lagi. Mungkin seperti itu. Tapi pada akhirnya bangsa Israel tetap membangun. Dan akhirnya pembelaan Tuhan nyata terjadi. Jadi sebelum pun mereka dikonfirmasi bahwa mereka tidak melakukan kesalahan, tidak seperti yang dituduhkan, mereka sudah berjalan, mereka sudah membangun lagi terlebih dahulu. Pada waktu mereka dihentikan, mereka tetap berjalan membangun. Nah, pada akhirnya mereka mengadakan pembelaan, mereka menceritakan yang sebenarnya, dan akhirnya bukti dicari, kebenarannya terbukti, ternyata memang Raja Kores menyuruh untuk membangun, dan akhirnya mereka dibela oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak gampang dan tidak mudah untuk menghadapi yang terhenti itu. Tetapi apapun yang terhenti itu, rencana Allah tidak akan terhenti. Rencana Allah belum berakhir. Rencana Allah harus selesai, tidak akan terhenti. Jadi yakinlah, seberapapun Anda terhenti pada saat ini, pada waktu ini, pada musim ini. Mungkin Anda terhenti karena corona, Anda terhenti karena apapun, Anda diberhentikan, Anda dituduh, lain-lain sebagainya. Yakinlah, rencana Allah
belum berakhir. Puji Tuhan, semoga memberkati, dan masih dalam keterbatasan karena cahaya tidak bagus, jadi saya menggunakan lilin, tapi tidak mengapa dan tidak apa-apa. Yang penting rencana Tuhan belum berakhir. Haleluya.